Perkenalkan, saya Surya Alif Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan analisis mengenai manajemen risiko pada industri perbankan di Indonesia. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya akselerasi transformasi digital dalam sektor perbankan ini berkembang secara masif. Hal ini berbanding lurus dengan adanya peningkatan risiko kejahatan siber yang mampu mengancam integritas dana nasabah dan juga stabilitas sistem keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data empiris pada tahun 2023 hingga tahun 2025 terhadap serangkaian kasus yang memiliki dampak yang begitu besar. Untuk pendekatan penelitian, yang pertama yaitu adanya metodologi dan juga desain penelitian. Kemudian diperlukan adanya instrumen dan juga sumber data. Dan yang ketiga adanya unit analisis dan juga fokus pengamatan. Dan yang keempat adalah melakukan teknik analisis. Berikutnya, terkait kajian teori, yang pertama adalah teori klasifikasi risiko cyber, kemudian adanya teori keamanan informasi, kemudian adanya proses manajemen risiko, meliputi identifikasi risiko, analisis dan juga evaluasi risiko, pengendalian risiko dan juga monitoring dan evaluasi berkelanjutan, serta adanya teori budaya risiko. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama dilakukan identifikasi risiko terhadap jenis-jenis ancaman siber perbankan yang terjadi, dengan melakukan klasifikasi dan juga mencari sumber atau faktor yang menyebabkan hal tersebut. Kemudian yang kedua adanya analisis dan juga evaluasi risiko dengan menilai level risiko dengan memperhitungkan probabilitas dan juga dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga adanya strategi mitigasi pengendalian risiko dengan penerapan berbagai kontrol. Yang pertama adanya kontrol preventif, kemudian detektif dan juga korektif. Dan yang keempat adalah perlu dilakukan adanya monitoring dan juga evaluasi berkelanjutan dengan tiga fokus utama, yaitu evaluasi efektivitas kontrol atau real-time monitoring, kemudian adanya penyesuaian strategi terhadap dinamika ancaman, dan yang ketiga adanya tinjauan pasca insiden. Nah, atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah serangan siber serta kerugian finansial yang signifikan tersebut ternyata telah mempengaruhi risiko dari operasional biasa menjadi risiko yang sistemik, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan dan juga mempengaruhi kepercayaan publik. Dan juga hal tersebut ternyata berkorelasi langsung antara kerentanan keamanan siber dengan integritas aset nasabah dan juga reputasi institusi. Untuk hal tersebut, penerapan rangka manajemen risiko berbasis ISO 3100 ini ternyata terbukti efektif sebagai instrumen pengendali atau mitigasi ancaman siber. Nah, untuk rekomendasi ini, yang pertama bagi perbankan ini dapat melakukan memperkuat penerapan sistem manajemen risiko secara menyeluruh melalui peningkatan sistem keamanan siber. Kemudian bagi regulator juga dapat menyempurnakan regulasi dan juga pengawasan. Kemudian yang ketiga bagi nasabah dan juga masyarakat dapat melakukan peningkatan literasi keamanan digital, dan bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan atau mengembangkan kajian kualitatif secara lebih mendalam. Baik, mungkin saya akan tutup dengan sebuah pantun. Sungguh indah Palangkaraya, kotanya cantik dan berbudaya. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.